Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara saat mendengarkan sabda Paskah hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita saat kita merayakan Paskah, merayakan kemenangan Yesus hari ini diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan hanya ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sejauh demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah, memelihara, melaksanakan, merenungkan, dan menghidupinya hari lepas hari. Amin. Shalom. Horas. Selamat Paskah. Saya percaya bahwa setiap kita merayakan Paskah ada sukacita besar ganti daripada duka cita yang telah kita alami saat kita merayakan Jumat Agung. Tapi saat Paskah, semua umat percaya seluruh dunia ini pasti bersukacita. Pasti merayakan satu kemenangan yang sangat luar biasa. Dan memang benar bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah menang, berkemenangan atas dosa, atas maut, atas iblis, atas segala duka cita, segala kegelapan, kepahitan. Dan dia telah mengalahkan yang paling ditakuti manusia, yakni kematian. Sebab itu hari ini kita boleh bersyukur, boleh bersukacita, boleh merayakannya penuh dengan sorak-sorai. Karena kita memang diajak untuk merayakannya penuh sukacita. Walaupun di tengah pandemi corona yang masih melanda dunia. Lebih dari 200 negara telah terpapar virus corona saat ini. Lebih daripada 1 juta orang telah kena pandemi virus corona saat ini. Bahkan di Indonesia ini sudah lebih dari 3.500 orang yang sudah kena pandemi virus corona. Dan itu mendatangkan duka cita karena ada yang sudah meninggal. Meninggalkan kita karena virus corona. Itu pasti ada tekanan, ada kesepian, ada perasaan takut was-was, ada perasaan tidak enak. Tapi saat kita dilanda ketakutan yang seperti itu, firman Tuhan berkata jangan takut. Tapi kita boleh bersama-sama merayakan kemenangan Yesus atas maut yang paling ditakuti oleh manusia. Itu berarti bahwa Yesus telah menang atas segala sesuatu penderitaan daripada umat manusia. Itu pada saat ini kita saat merayakan Paskah, saya mengajak kita untuk berkemenangan dan juga merayakan Paskah penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Kenapa? Yang pertama, Yesus sudah benar-benar bangkit. Sekali lagi, Yesus sudah benar-benar bangkit. Itu diungkapkan oleh firman Tuhan saat ini. Saya bangga dan juga merasa terharu melihat kesetiaan, kecintaan para perempuan yang disebutkan di sini. Maria Magdalena, Maria, bahkan Salome, dan juga ibu-ibu yang lain, perempuan-perempuan yang lain. Yang pagi-pagi benar, pada minggu pertama, pada hari Minggu pagi, mereka sudah berlari-lari, mereka sudah pergi ke kubur, padahal kuburan itu sedang dijaga ketat oleh tentara Romawi. Mereka betul-betul semangat untuk merempah-rempahi mayat Yesus, mengurapinya dengan minyak supaya bagus. Walaupun itu salah, tapi kecintaan mereka itu membuat mereka semangat pergi ke sana. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Alam semesta, gempa bumi terjadi. Tidak hanya menakutkan,
para perempuan ini, tapi juga firman Tuhan katakan di sini, para penjaga-penjaga itu juga gentar ketakutan seperti orang-orang mati. Menunjukkan bahwa alam ini juga goncang saat Yesus bangkit. Luar biasa, saudaraku. Tapi kepada para perempuan itu, Yesus, para malaikat berkata, jangan takut. Itu menunjukkan bahwa dia sudah benar-benar bangkit. Bahkan mereka ditunjukkan tentang batu yang terguling, kubur yang kosong. Menunjukkan apa? Memang benar Yesus sudah bangkit. Benar-benar sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan dosa, sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan segala ketakutan mereka. Dan Yesus sudah benar-benar bangkit. Inilah iman percaya yang sangat luar biasa bagi setiap kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Kristus. Yesus bukan manusia biasa. Dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar Allah, dia benar-benar juga manusia yang benar. Sehingga dia benar-benar bangkit, mengalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Hai kematian, di mana kekuatanmu? Hai iblis, di mana kehebatanmu? Sekarang dia telah dikalahkan oleh apa? Oleh Yesus. Ia sudah bangkit. Itu peristiwa besar yang harus kita imani. Karena jika kita tidak mengimani Yesus yang sudah bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah kita beribadah. Sia-sialah kita mempersiapkan diri dalam segala hal bentuk pelayanan. Sia-sialah segalanya. Tapi kalau kita mengimani Yesus bangkit, itu artinya kita juga turut dibangkitkan. Dan pasti dibangkitkan oleh Yesus yang mengalahkan kematian itu. Memberikan kemampuan bagi kita benar-benar bahwa kita juga pasti bangkit bersama Yesus. Saudaraku, itu artinya juga apa? Dia memberi hidup, memberi semangat, memberi pengharapan, memberikan sukacita, memberikan kepastian bahwa kita ini hidup dalam segala hal bersama Yesus. Luar biasa. Tuhan kita sudah bangkit. Mari kita bangkit juga dalam keterpurukan kita, dalam kesepian kita, dalam tekanan kita, dalam kekhawatiran kita. Mari kita bangkit menghadapi situasi yang sulit saat ini di Indonesia, di rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Supaya kita bersama Yesus melawan banyak hal. Dan kita pasti apa? Pasti berkemenangan. Sekali lagi, bahwa Yesus sudah bangkit dan benar-benar bangkit, memberikan kekuatan yang sangat luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, saudaraku, orang yang sudah mengalami kebangkitan Yesus, firman Tuhan katakan di sini, pasti tidak takut lagi. Karena jelas, baik malaikat, baik Tuhan Yesus, dua kali dalam teks kita, firman Tuhan katakan kepada para perempuan, kepada semua orang, dan juga kepada Anda, kepada saya, kepada setiap keluarga kita, kepada semua umat manusia. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Benar, ketakutan menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang. Baik kecil, baik besar, laki, perempuan, orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, semua pasti mengalami apa? Ketakutan. Apalagi saat ini karena virus corona, kita dilanda ketakutan yang sangat. Karena sudah banyak yang sudah meninggal, sudah banyak yang terpapar COVID. Kita was-was, jangan-jangan kita kena, apalagi yang sudah berumur uzur, ada penyakit bawaan. Bahkan saat kita juga pergi kemana-mana, ada ketakutan, jangan-jangan nanti saya kena. Bahkan orang yang sudah ODP, PDP, yang sudah terkena virus corona, juga sekarang dilanda ketakutan. Jangan-jangan saya mati. Jangan-jangan saya sendirian.
Jangan-jangan keluarga tidak bisa hadir, pendeta tidak bisa hadir, gereja tidak mau tahu. Seolah-olah itu membebani pikiran perasaan kita saat ini. Itu membuat kita betul-betul merasa tertekan batin. Tapi justru dalam kebangkitan Yesus hari ini, saat kita merayakan kemenangan bersama Yesus yang bangkit hari ini, malaikat dan juga Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan semua ketakutan kita. Dan memberikan pengharapan kekuatan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Supaya kita boleh melangkah tegak. Melangkah penuh semangat bersama Yesus menghadapi situasi yang sulit saat ini. Supaya kita berkemenangan bersama Yesus. Itu yang kedua. Yang pertama tadi saya sudah ungkapkan bahwa harus kita imani Yesus benar-benar bangkit. Dan yang kedua, kita supaya tidak dilanda oleh ketakutan, tapi keberanian menghadapi hidup bersama Yesus. Dan yang ketiga, diungkapkan di sini, supaya kita berani menceritakan, berani menyampaikan kabar baik kebangkitan Yesus kepada orang lain. Saudaraku, sukacita, kemenangan, dan juga sorak-sorai kehidupan yang kita alami, jangan kita simpan sendiri. Jangan hanya untuk keluarga kita, tapi juga siapa? Kita harus menyampaikannya. Tuhan Yesus secara jelas ungkapkan kepada para perempuan ini, pergilah ke Galilea, nyatakan, beritakanlah berita ini kepada siapa? Kepada murid-murid. Kenapa harus di Galilea? Galilea adalah tempat yang sangat bersejarah bagi para murid, di mana mereka dipanggil, di mana kepada Petrus dikatakan, ikutlah aku menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Engkau akan memberitakan kabar baik tentang Yesus. Dan itu jugalah yang mau disampaikan kepada Anda. Hai para suami, hai para ayah, beritakan Injil di rumah. Hai para istri, hai para ibu, beritakan Injil kepada keluargamu. Hai semua anak-anak muda, Tuhan sudah memberikan kemampuan bagimu melalui medsos, melalui IT, melalui berbagai hal. Mari beritakan Injil. Sudah tahu bahwa tugas utama pertama justru disampaikan kepada para perempuan yang dianggap itu kelas 2. Tapi mereka Tuhan angkat menjadi pemberita-pemberita yang sangat luar biasa ini. Memberitakan apa? Injil, kabar baik. Yesus sudah bangkit. Itu daripada bergosip ria, daripada menyampaikan kabar-kabar hoax, daripada kita sibuk memberitakan orang lain. Mari kita segera seperti para perempuan ini, karena hak istimewa buat Anda. Untuk apa? Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, supaya banyak orang yang sedang ketakutan, banyak orang yang sedang ragu-ragu, banyak orang yang sedang kesusahan, betul-betul memperoleh kabar baik. Yesus sudah bangkit. Yesus mengalahkan dosa, kematian, dan juga segala ketakutan. Mari kita berlomba seperti para perempuan ini, memberitakan Injil kepada banyak orang. Mulailah dari rumahmu masing-masing. Mulailah dari kehidupan lingkunganmu. Mulailah dari teman-temanmu. Bawalah mereka mengenal Yesus mati, tapi juga Yesus bangkit dan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Yang keempat, yang terakhir, yang sangat luar biasa firman Tuhan katakan di sini. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Luar biasa, saudaraku. Cinta Yesus, mendengar kabar baik tentang kebangkitan Yesus, berjumpa dengan Yesus, membuat sesuatu yang sangat luar biasa
bagi para perempuan. Dan saya percaya bagi kita juga saat ini. Yakni apa? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Mari kita dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan di rumah kita masing-masing, merayakan Paskah, penuh kegembiraan, sukacita. Karena Yesus hadir di rumahmu. Yesus hadir dimanapun Anda menyembah Dia. Yesus mau memberikan berkat-Nya. Bahkan Yesus meneguhkan Anda. Sehingga kita memperoleh kekuatan yang luar biasa itu. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kebangkitan Yesus. Dan memang benar Dia sudah bangkit. Memberikan kekuatan. Melenyapkan ketakutan. Melenyapkan kekhawatiran kita saat ini. Supaya kita bangkit. Untuk apa? Memberitakan kabar baik itu. Berbuat baik. Melakukan sesuatu kepada sesama kita. Menolong orang lain. Berbuat yang luar biasa. Lewat mulut, lewat perbuatan kita. Mari bersama-sama. Membagi-bagikan kehidupan Yesus bagi banyak orang. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Memuliakan Tuhan selama kita hidup. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Selamat Paskah saudaraku. Selamat berkemenangan. Jangan takut. Karena Yesus sudah bangkit. Memberikan yang terbaik buat kita sekalian. Amin.